nomor induk mahasiswa. Jadi yang terverifikasi, tervalidasi itu adalah dari nomor induk mahasiswanya atau NIM-nya. Kabar gembira bagi teman-teman bahwasanya sekarang ini sedang dibuka pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2024. Perlu kita ketahui bahwa untuk pendaftaran PPG Prajabatan ini nanti didasarkan dari biodata kemahasiswaan kita. Jadi setelah kita melakukan pengisian biodata kemahasiswaan, maka nanti akan bisa ditentukan dari ijazah kita ini nanti akan linear dengan bidang studi apa, sehingga teman-teman nanti tidak akan keliru dari biodata kemahasiswaan yang sudah terdaftar di PDIKT untuk status kelulusannya akan bisa menentukan kita itu nanti bisa memilih bidang studi PPG yang mana. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang linearitas ijazah dengan bidang studi PPG 2024, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui ini. Kalau misalkan ijazah saya adalah seperti ini, nanti saya bisa memilih bidang studi apa pada jenjang pendidikan yang seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk melihat linearitas ijazah PPG, teman-teman bisa berkunjung yaitu ke portalnya ppgkemdikbud.go.id. Kemudian di sini pada bagian yaitu layanan PPG, di sini ada ini yaitu cek linearitas PPG dalam jabatan. Kemudian yang di sini adalah cek layanan cek linearitas PPG prajabatan. Kalau misalkan teman-teman PPG dalam jabatan mengeceknya di atas ini, kalau misalkan PPG prajabatan ini mengeceknya di bawah ini ya, yaitu cek linearitas PPG prajabatan. Kita bisa klik di sini. Maka nanti kini kita akan bisa melihat nih, yaitu untuk linearitas ijazahnya. Artinya jika ijazah kita program S1 D4 di sebelah kanan ini, nanti kita akan bisa mendaftar ke bidang studi yang di sebelah kirinya ini. Atau cara kedua, ini teman-teman bisa membuka ya surat edaran terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan kemarin. Oke, ini adalah untuk surat edaran terkait tentang pengumuman pendaftaran PPG Prajabatan. Bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan untuk daftar PPG Prajabatan, silahkan untuk melakukan pendaftarannya. Waktunya untuk gelombang 1 ini nanti sampai tanggal 15 Mei. Nah, di sini untuk teman-teman yaitu syaratnya ini warga negara Indonesia, kemudian tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodik ataupun juga Simpatika ya. Meskipun di sini nggak disebutkan Simpatika, sepertinya tetap nanti yang di Simpatika pun juga nggak bisa. Meskipun di sini yang disebutkan adalah sebagai guru atau kepala sekolah, sepertinya entah itu kita sebagai guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, penjaga atau lainnya. Kalau misalkan kita datanya NIK terdaftar di Dapodik, kita nggak bisa nih untuk melanjutkan pendaftaran. Usia maksimal 32, kemudian di sini adalah kita boleh belum memiliki ijazah. Namun yang jelas kita harus sudah lulus kuliah ya. Lulus kuliah S1 dan status kelulusan kita itu sudah terdaftar nih pada PDIKT atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian untuk IPK ini minimal adalah 3,00 teman-teman. Nah, selanjutnya untuk linearitas ijazah, ini kita bidang studi apa saja yang dibuka di tahun ini. Inilah bidang studi yang dibuka di tahun ini. Ini ada bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Jerman, BK, biologi, fisika, geografi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk yang bidang studi umum ya. Ini untuk bidang studi umum. Di sini membuka ada berapa bidang studi? 23 bidang studi. Sedangkan untuk bidang studi kejuruan ini membuka ada berapa nih? Nah, di sini ada 27 ya, 27 bidang studi yang kejuruan atau vokasi. Seperti ada teknik mesin, logistik, otomotif dan sebagainya. Ya, yang paling penting ketika teman-teman di sini sudah menentukan untuk daftar PPG Prajabatan dan kita itu ingin memilih bidang studi apa, maka kita bisa mengecek ijazah kita itu nanti linear dengan bidang studi apa. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini kita mulai dari yang pertama ya, yaitu pada H, daftar linearitas kualifikasi S1 D4 dengan bidang studi PPG Prajabatan. Nah, ini maksudnya adalah seperti ini. Yang di sini adalah bidang studi PPG. Kemudian di sini adalah untuk jenjangnya. Kemudian di sini untuk program studi S1 atau D4. Jadi kita itu memilih bidang studi itu berdasarkan dari ijazah yang kita miliki. Artinya setelah teman-teman di sini memilih yaitu memasukkan data kemahasiswaan, maka nanti akan terbaca nih. Misalkan saya itu adalah pendidikan bahasa Arab ya, pendidikan bahasa Arab, maka nanti saya bisa
yaitu mendaftar memilih bidang studi yaitu bahasa Arab. Kemudian bahasa dan kebudayaan Arab, ini bisa memilih bahasa Arab juga. Kemudian untuk jika pendidikan saya itu pendidikan bahasa Inggris, maka saya bisa memilih yaitu bahasa Inggris. Kalau misalkan di sini bahasa Indonesia, nah ini adalah saya itu pendidikan sastra Indonesia murni ya misalkan ya. Ini adalah misalkan pendidikan sastra Indonesia. Maka saya nanti memilih dalam kolom yang sama, yaitu bidang studi PPG yaitu bahasa Indonesia. Jadi ini adalah linear ijazah itu sebelah kanannya ini. Nanti kita bisa memilih bidang studi yang ada di sebelahnya ini. Nah ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan di sini nanti kita simulasikan dalam pemilihan bidang studi dan juga memasukkan data kemahasiswaan, maka di sini kita mengaplikasikannya itu adalah ketika teman-teman masuk di bagian biodata diri, kita melakukan pengisian biodata diri. Kemudian kita scroll ke bawah kan, maka di sini ini erat kaitannya yaitu antara bidang studi PPG yang kita pilih ini dengan biodata kemahasiswaan. Nah artinya di sini misalkan saja kita ambil contoh yaitu biodata kemahasiswaan. Nah untuk mengisi biodata kemahasiswaan teman-teman tinggal klik di sini. Nah ini kemudian kita klik lengkapi ya. Kita mengisikan yaitu status kelulusan. Nah ini kita lengkapi. Kita pilih status lulusan, apakah itu dalam negeri, apakah luar negeri. Kalau misalkan kita lulusan universitas dalam negeri, kita cukup mengisikan yaitu asal perguruan tingginya saja. Nah asal perguruan tingginya ini mana, misalkan adalah IKIP. Nah atau mungkin disesuaikan dengan nama perguruan tingginya ya. Nah ini misalkan adalah misalkan Universitas Sains Nyadin misalkan. Nah setelah itu silakan dimasukkan nih nomor induk mahasiswanya. Nah setelah dimasukkan nomor induk mahasiswa, kemudian teman-teman bisa klik di bagian sini yaitu validasi. Dan kemudian teman-teman nanti setelah klik validasi, jika datanya itu ditemukan, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi di sini sudah checklist seperti ini ya teman-teman. Yaitu adalah saya itu lulusan universitas dalam negeri, kemudian ini nama siswa, nama kita. Kemudian nama siswa ijazah ini sama, kemudian universitasnya mana karena dalam negeri ya. Kemudian IPK kita ini otomatis akan terbaca ya. Jadi otomatis akan terbaca, yang jelas teman-teman tuh harus terdaftar di Peridikti bahwa teman-teman sudah lulus ya, meskipun masih SKL nggak masalah. Kemudian di sini S1 pendidikan apa, kemudian nomor ijazah apa. Ini adalah untuk nomor induk mahasiswa. Jadi yang terverifikasi tervalidasi itu adalah dari nomor induk mahasiswanya atau NIM-nya. Nah dari NIM yang di sini terverifikasi, maka kita akan bisa otomatis nih diarahkan untuk bidang studi yang kita bisa pilih itu apa. Kita bisa pilih di bawahnya ini ya. Jadi ini adalah untuk program studi pemasaran, ini merupakan yang linear otomatis terdeteksi dari biodata kemahasiswaan yang tadi kita sudah pilih. Namun ketika teman-teman menganggap di sini sebenarnya itu sudah linear ya, misalkan saja nih sekarang ini sudah linear di sini misalkan untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris itu kan kita bisa memilih dua ya. Apa kita itu memilih menjadi guru kelas SD, misalkan di sini adalah PGSD. Nah, di sini ada pendidikan bahasa Inggris ini. Pendidikan bahasa Inggris itu bisa memilih kedua, yaitu menjadi guru PGSD, yaitu nanti di SD. Bisa juga untuk bahasa Inggris ini kita bisa memilih menjadi ini, yaitu guru bahasa Inggris di SMP atau SMA atau SMK. Nah, namun kalau misalkan setelah teman-teman mengecek di biodata kemahasiswaan ternyata nggak ditemukan, maka bukan berarti itu nggak linear, karena dalam surat edaran itu linear ya untuk memilih bidang studi itu. Bisa jadi itu nanti dikarenakan untuk sekarang ini masih awal-awal pendaftaran, itu sesuatu hal yang wajar. Namun teman-teman nanti dicek saja secara berkala. Itu biasanya pada hari pendaftaran ke-4, ke-5, ke-6 itu sudah akan lancar. Jadi sudah disinkronkan secara penuh antara bidang studi dan mapelnya dengan data Peridikti ya. Nah inilah untuk linearitas ijazah bidang studi PPG dengan yang nanti bisa untuk mendaftar PPG Prajabatan ya di tahun ini. Nah teman-teman jangan sampai lupa untuk pendaftaran ini nanti ditutup tanggal 15 Mei 2024 ya. Jadi manfaatkan waktu untuk kita melakukan pendaftaran.